Belum. Ucapan selamat datang. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Segenap presbiter yang bertugas menyampaikan selamat datang dan selamat beribadah pada hari Minggu ke-16 sesudah Pentakosta. Dalam ibadah ini, kita akan mensyukuri dan merayakan 62 tahun penyertaan. Pertolongan dan perlindungan Tuhan sepanjang perjalanan persekutuan. Pelayanan dan kesaksian Pelkat, pelayanan anak GPIB. Sehubungan dengan itu, ibadah ini akan mengangkat tema anak GPIB taat dan menjadi berkat. Dan subtema aku menolong sesamaku. Berdasarkan surat 1 Korintus pasal 16 ayat 10 hingga 18, pelayan firman pada ibadah ini adalah Bapak Pendeta Julius Erik Canabora MA. Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, memberkati bakti diri kita. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang hadap Tuhan, kami kunjung bertemu Dia. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang penuh setia, dan dengan sukacita mau rawat beriman kami. Dengan semangat mengabdi, kami santuni pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami santuni pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang akan dibawakan masuk ke dalam ruangan ibadah. Kita menghadap Tuhan dengan menyanyi Kidung Ceria nomor 13, bait 1 dan 2. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang, Engkau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar, kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerang.
satwa bergembira, ajak kami pun serta. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing dalam ibadah hari ini diambil dari 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Demikian nas pembimbing hari ini, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Jemaat Tuhan, 2 hari ini persilakan duduk. Jemaat Tuhan, 2 hari ini akan dipimpin oleh anak PA. Tuhan Yesus, yang saat ini kami mau menceritakan kesedihan hati kepada Tuhan. Selama masa pandemi, ini kami sangat bersedih karena secara tiba-tiba ditinggalkan oleh orang-orang yang kami kasihi Tuhan. Lihatlah, ada dari antara kami saat ini menjadi yatim piatu karena kehilangan mama, papa, ada juga yang kehilangan kakek, nenek, kakak, adik, paman, bibi, sahabat, pengasuh, guru, bahkan kakak pelayan sejuru-jurunya. Kami masih merasa takut.
dan sedih Tuhan, tetapi kami mau memberimu diri untuk Tuhan pakai menghibur teman-teman yang sedang bersedih hati. Yesus, terima kasih karena kami masih tetap dapat belajar dan ibadah setiap hari Minggu dari rumah. Semuanya ini karena Tuhan Yesus selalu memampukan Mama Papa untuk bekerja setiap hari sehingga dapat melengkapi kebutuhan gadget dan kuota kami. Tuhan, saat ini kami mau jujur kepadamu, kami sering merasa bosan dan lelah melakukan segala sesuatunya hanya dari rumah saja. Sehingga tanpa kami sadari sering melakukan perbuatan yang membuat Mama Papa menjadi sedih bahkan marah. Padahal mereka sudah sangat lelah Tuhan. Ampunilah kami Tuhan Yesus, mampukan kami menjaga hati supaya tetap bersyukur dengan segala keadaan. Tuhan Yesus, walaupun setiap hari kami seperti dikurung di dalam rumah dengan berbagai aktivitas yang sangat melelahkan, bahkan membosankan. Mampukan kami untuk selalu bersyukur karena hanya dengan cara inilah kami dapat ikut serta dalam menjaga kesehatan dan keselamatan diri juga sesama kami. Ampunilah kami ya Tuhan, bila selama ini kami sering egois dan hanya mementingkan diri sendiri, serta kurang peduli pada sesama. Mampukan kami untuk tekun menerapkan protokol kesehatan dalam segala keadaan. Tuhan, dengarkanlah pengakuan kami ini. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengaku dosa, maka dengarlah berita anugerah pada hari ini yang diambil dari 1 Korintus 1 ayat 5 sampai 7. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita, Yesus Kristus. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Allah Bapa melindungi anak-anaknya di bumi, lebih aman, lebih nyaman dari burung dalam sarang. Suara anak-anak Bapa siang malam didengarnya, tiap kali anak minta pertolongan diberikan. Kita akan menaikkan doa kita sebelum pembacaan firman Tuhan yang menjadi dasar ibadah syukur HUT pelayanan anak yang ke-62 hari ini. Mari kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan bagi pelayanan kategorial pelayanan anak hingga di usianya yang ke-62 tahun di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Dalam rasa syukur bersama dengan seluruh jemaat GPIB di Indonesia, pada hari ini kami datang ke hadapan Tuhan untuk memohon pertolongan Roh Kudus dalam pembacaan firman Tuhan di hari ini. Kuasai diri kami ya Tuhan, dan turunkanlah hikmat Tuhan di dalam kami. Terpujilah namamu Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut pembacaan Alkitab. Haleluya. Haleluya, pujilah Tuhanmu. Haleluya, pujilah Tuhanmu. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Bacaan Alkitab pada minggu pagi hari ini diambil dari 1 Korintus pasal ke-16 ayat yang ke-10 hingga 18. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan, sama seperti aku. Jadi, janganlah orang yang menganggapnya rendah, tetapi tolonglah dia, supaya ia lanjutkan perjalanannya dengan selamat. Sebab aku agar ia datang kembali kepadaku, sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudaranya yang lain. Tentang saudara Apolos, telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain mereka mengunjungi kamu. Tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan baik, ia akan datang. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ada suatu permintaan lagi padamu. Saudara-saudara, kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akhaya, dan bahwa mereka mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Karena itulah, taatilah orang-orang yang demikian, dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Akhaikus, karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu, karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian.
Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Pujilah Balik semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Silakan duduk. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Iya. Bapak Ibu yang di rumah, yang punya anak usia PA, silakan duduk berdampingan gitu. Coba ditunjukkan slide-nya ke kanan. Ya. Karena hari ini diharapkan para orang tua bisa mengajak anak-anaknya yang usia PA untuk duduk bersama dalam ibadah syukur di hari Minggu. Ibadah atau perayaan HUT-nya itu tanggal 6 ya. 6 September, tapi kita merayakannya di jemaat di seluruh GPIB hari ini ya. Jadi seluruh orang tua di GPIB yang ada di Indonesia juga melakukan hal yang sama seperti Bapak Ibu, duduk sama anaknya walaupun hanya di layar Zoom. Nah, anggaplah itu sebagai sebuah kebahagiaan di hari ini, karena besok-besok kan belum tentu bisa duduk sama-sama begitu. Jadi bergembiralah anak-anak PA bisa duduk dengan papa mamanya, orang tua atau kakek neneknya atau mbahnya begitu. Ya. Nah, tema perayaan ulang tahun ke-62 Pelkat PA itu adalah anak GPIB taat dan menjadi berkat. Nah, kalau dia mau taat, paling tidak bisa dulu ditunjukkan kalau disuruh duduk ikut ibadah, dia mau nurut. Ya. Nah, itu bisa menjadi taat. Lalu menjadi berkat, ya perlu dibimbing lagi sama orang tuanya. Agar supaya dia mengerti apa sih kalimat menjadi berkat itu. Nah, untuk menjelaskan tema itu, maka Dewan Pelkat GPIB dan Majelis Sinode sepakat untuk memakai subtema Aku Menolong Sesamaku. Nah, dengan kata Aku Menolong Sesamaku, ya, lewat bacaan kita pada hari ini, diharapkan anak-anak PA ini mulai mengerti, oh jadi menjadi berkat itu adalah ketika aku menolong sesamaku. Lalu dijelasin lagi siapa sesamamu. Nah, menolong saudara, menolong orang tua, menolong teman. Ya. Nah, itu penjelasan-penjelasan terkaitan dengan tema. Ya. Nah,
Kalau kita membaca di Sabda Bina Umat itu, ya memang ditujukan kepada orang dewasa, gitu ya. Jadi tentang solidaritas. Ya, bahasa solidaritas itu ya, kesannya sudah kita dengar begitu familiar sehari-hari, tetapi itu belum tentu juga paham tentang kata solidaritas. Ya. Jadi pakai bahasa-bahasa yang sederhana saja, kan? Bahasa orang Kristen itu menjadi berkat, menolong sesamaku, ya. Nah, itu merupakan gerakan-gerakan solidaritas, ya. Nah, nanti lihat kamus saja lah, ya, kamus bahasa Indonesia di rumah, solidaritas itu, ya, supaya ngerti. Kalau saya ngomong sekarang juga, belum tentu juga bisa nyantol di kepala. Karena saya mau ngomong yang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, pasal 16 ini pasal yang terakhir dari 1 Korintus. Surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Jemaat pelabuhan internasional. Jadi, kalau kita mau bandingkan saja, kalau di Indonesia ini ya ada jemaat GPIB Petra di Tanjung Priuk. Nah, itu kan pelabuhan internasional, gitu ya, peti kemas. Orang keluar masuk dari berbagai macam negara, gitu, dengan budaya-budaya yang macam-macam. Ya. Nah, itu turut menjadi warna tersendiri di jemaat Korintus. Jadi dia bukan jemaat yang homogen, tapi jemaat yang heterogen. Macam-macam adat, macam-macam tradisi. Nah, juga menjadikan ada banyak macam-macam kelakuan, gitu ya. Nah, kan begitu. Nah, itu yang kemudian menjadi perhatian dari Rasul Paulus untuk menertibkan kelakuan-kelakuan yang macam-macam itu agar supaya ya, bukan mau diseragamkan tetapi difilter, gitu, sesuai dengan pengajaran-pengajaran tentang Tuhan. Jadi mana-mana yang tidak sesuai, nah itu yang dilarang. Jadi kalau Bapak Ibu baca semua surat-surat Rasul Paulus di Perjanjian Baru, isinya begitu. Ya, dia memberikan dogma yang baru untuk menata ulang tradisi-tradisi yang sudah ada. Nah, pada bagian yang terakhir dari seluruh pengajarannya, dia membuat sebuah himbauan. Kalau di dalam Alkitab Bahasa Indonesia, lalu LAI menerjemahkan perikop ini dengan bantuan untuk jemaat di Yerusalem. Ya. Jadi mulai ayat 1 sampai ayat 9. Itu tentang Yerusalem yang mulai bertumbuh jemaat Kristusnya. Oleh karena terjepit di tengah-tengah bangsa Yahudi, ya, maka ada persoalan ekonomi di sana, ya, ada persoalan diskriminasi, tekanan-tekanan yang begitu luar biasa, ya, oleh orang-orang di Yerusalem yang berbeda, maka membuat jemaat di Yerusalem ini tidak bisa berkembang secara ekonomi. Oleh karena itu perlu dibantu. Nah, ayat 10 sampai 18 ya diberikan judul beberapa pemberitahuan. Nah, beberapa pemberitahuan ini terkait dengan beberapa tokoh yang disebut oleh Paulus. Ya, itu ada Timotius. Ya. Timotius ini adalah anak rohaninya Paulus. Ya. Tentu dia masih muda, walaupun tidak semuda anak-anak PA. Nah, diharapkan bahwa jemaat di Korintus memperlakukan Timotius dengan baik. Karena anak muda ini sangat diandalkan oleh Paulus untuk menolong di dalam kondisinya yang
sudah sakit-sakitan. Ya. Jadi Paulus ketika ketika bernama Saulus, wah gagah sekali. Ya. Petantang petenteng di depan, gak ada takutnya. Ya. Tetapi ketika dia sudah berganti nama menjadi Paulus, pelayanan ke sana sini, akhirnya penyakit pun datang menghampiri. Ya. Ketika muda masih gagah, maka sudah tua perlu orang muda yang gagah untuk menjaganya. Dulu bisa menjaga sendiri, menjaga diri sendiri, tapi ketika sudah masa tua perlu orang lain untuk menolong menjaganya. Nah, itu terjadi dalam diri Paulus, ya. Dan juga terjadi dalam diri kita semua. Ya. Kalau masih muda kan semua gagah, semua bisa mengerjakan apa yang mau dikerjakan dengan terampil. Tapi kalau masuk usia sudah senja, ya, maka bermunculanlah panti-panti jompo, kan begitu. Tempat di mana orang-orang memberikan pertolongan. Atau di rumah anak cucu bisa memberikan pertolongan. Nah, jemaat di Korintus diberikan sebuah nasihat yang penting terhadap orang muda yang bernama Timotius. Ayat yang ke-11, janganlah ada orang yang menganggapnya rendah, tetapi tolonglah dia supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat, agar ia datang kembali kepadaku, sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Jadi Timotius ini orang muda yang penting bagi Paulus, dan dia pergi ke Korintus untuk mengajak orang lainnya agar supaya bersama-sama membantu Paulus di dalam keterbatasannya. Jadi orang tua diajarkan untuk tidak memandang rendah orang muda. Ya. Orang muda diajarkan untuk menghormati orang tua. Nah, jadi ini refleksinya yang pertama. Ya. Anak-anak PA yang kelihatan kecil-kecil badannya, atau mungkin juga dianggap baru lahir kemarin sore, tetapi kita sebagai orang tua tidak pernah tahu isi kepala mereka, perkembangan otak, ya, perkembangan pikiran. Oleh karena itu, jangan menganggap sepele pertumbuhan anak-anak PA ini, karena inilah masa depan dari keluarga, masa depan dari sebuah bangsa, masa depan juga bagi gereja, khususnya GPIB gitu ya. Nah, memang dia dikatakan, anak kecil, ya. Tapi jangan disambung, anak kecil kamu tahu apa sih? Kan gitu. Dia punya pengetahuan, ya. Karena dia lahir di dunia ini juga atas kehendak Tuhan. Sama seperti kita kecil dulu punya pengetahuan. Ya, hanya belum dikembangkan pengetahuan itu. Nah, oleh karena itu ketika kita menganggap rendah mereka, maka sesungguhnya yang dilakukan orang tua adalah sedang mematikan potensi-potensi pemikiran yang seharusnya bisa berkembang menjadi lebih baik. Tetapi ketika para orang tua memberikan penghargaan yang cukup layak bagi anak-anak PA ini, ya, bagi anak cucunya, maka dia akan bertumbuh dengan baik juga. Potensi-potensi pemikirannya menjadi lebih luas. Gitu. Nah, jadi ambil satu nasihat Paulus kepada jemaat Korintus tentang Timotius. Ya. Jangan dianggap rendah, tetapi ditolong, ya, agar dia bisa mengerjakan apa yang menjadi tugas yang harus dia kerjakan. Nah, para orang tua mungkin dalam 1,5 tahun ini sudah stres berat, ya, karena belajar anak-anaknya semua lewat aplikasi, ya, lewat WA, lewat Zoom, ya,
Yang sekolah anaknya yang repot bapak mamanya. Wah, saya dengarnya begitu terus ya. Pusing kepala lihat handphone WA tentang pelajaran. Nah, kan begitu jadinya. Ya. Tetapi kan pertanyaannya kalau bukan orang tuanya terus yang bimbing anak itu siapa? Kan begitu. Kasih tetangga, satpam, polisi. Kan enggak, kan gitu. Ya jadi nikmatilah kelelahan itu sebagai orang tua. Ya, itu 1,5 tahun, mau 2 tahun pandemi ini, ya anggaplah sebagai ujian kenaikan kelas bagi para orang tua dalam hal bersabar, ya, juga dalam hal berpikir. Akhirnya orang tuanya juga mau belajar, oh ternyata begini barang ini, kan begitu. Ya, jadi anak-anak itu ditolong. Nah, sang penolongnya adalah ayah dan ibunya, kan begitu. Kalau ada opung-opungnya, mbah-mbahnya, dan seterusnya. Nah, kemudian tokoh yang kedua yang dibicarakan adalah Apolos. Ya. Tentang saudara Apolos, telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain mengunjungi kamu. Tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan baik nanti, ia akan datang. Nah, jadi Paulus adalah seorang perintis di jemaat-jemaat perjanjian baru. Sementara Apolos ya, adalah seorang penginjil yang dalam bahasa kita bisa dikatakan menyirami apa yang sudah ditaburkan oleh Paulus. Ya. Maka itu sering dalam perjanjian baru ini dikenal 2 tokoh besar, Paulus, Apolos. Nah, gereja di zaman perjanjian baru juga pernah bertengkar karena satu berpihak kepada Paulus, satu berpihak kepada Apolos. Nah, tetapi sebenarnya mereka harusnya bekerja sama nanti. Nah, ketika Paulus sudah semakin tua dan tidak dapat berjalan jauh lagi, maka yang diandalkan untuk pekabaran Injil adalah Apolos yang juga masih muda. Dia lebih muda dari Paulus. Nah, mungkin dia ada kesibukan lain, maka jemaat Korintus diminta untuk bersabar. Kan begitu. Nah, kemudian nasihat-nasihat lainnya, berjaga-jagalah. Berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah seperti laki-laki dan tetap kuat. Ya, kenapa tidak bersikap seperti perempuan ya, seperti laki-laki. Ya. Jadi ini bahasa simbolis saja, ya, khusus buat ibu-ibu sekalian. Ya. Karena keteguhan ya, seringkali dilihat dalam diri laki-laki di masa dulu itu, ya. Tetapi sekarang perempuan juga sudah banyak menunjukkan ketegaran, keteguhan, kehebatan, gitu ya. Makanya kalau nyuruh berdiri dalam bahasa Indonesia sekarang nggak bisa lagi pakai kata ini, berdirilah seperti laki-laki. Emangnya perempuan nggak bisa berdiri teguh? Nah, repot di demo sama ibu-ibu, kan begitu. Nah itu bahasa dulu ya, simbolis tentang bagaimana melihat dari pihak kaum patriarkal gitu. Nah, kemudian lakukanlah segala pekerjaan dalam kasih. Nah, itu terkait dengan apa yang disampaikan sebelumnya ya. Bantuan kepada jemaat di Yerusalem. Ya. Kemudian ada tokoh lagi yang disinggung di ayat 15. Ada suatu permintaan lagi kepadamu, saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akhaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Karena itu, taatilah orang-orang yang demikian, dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Nah, Stefanus yang dimaksudkan di sini bukan diaken Stefanus yang mati dirajam.
Ya, jadi ada nama berbeda orang satu nama kan begitu ya. Nah, jadi Stefanus yang dimaksudkan dalam kisah ini Stefanus yang berbeda. Dan pastinya dia lebih muda dari Stefanus yang sudah meninggal dilemparin batu itu, ya. Nah, jadi ada keluarga yang mengabdikan diri dalam pelayanan. Nah, maka Paulus katakan, hormatilah orang-orang yang seperti itu. Nah, sehingga rasa hormat merupakan salah satu bagian dari menjadi berkat. Nah, ketika kita mengajarkan ke anak-anak PA ini untuk bisa menghormati orang yang lebih tua, mulai dari orang tuanya, gurunya di sekolah, atau kakak layannya di gereja, maka kita sudah mengajarkan bahwa anak ini menjadi saluran berkat bagi orang lain. Gitu. Karena rasa hormat ini semakin hari itu akan semakin langka. Ya. Manusia dengan teknologi dan segala macam pengetahuan di zaman sekarang ini, kalau diajarin masalah etiket ya, bahasanya gitu ya, tata krama itu, maka dia akan bilang kepada yang ngajarin itu, itu kan pengetahuan jadul itu, zaman dahulu. Ya. Kalau dulu orang mau makan bersama, ya, orang tua selalu ngajarin anaknya, ya, makan itu sendok jangan bunyi dengan piring, gitu. Duduk yang rapi, ya. Kalau ngunyah jangan bunyi, gitu. Nah, coba perhatikan tata cara makannya anak sekarang kan gitu. Ya, jadi kalau dikasih tahu lu ngomong apa, gue bodo amat kan gitu. Nah, jadi masalah etiketnya itu ya diajarkan, tetapi ya seringkali mendapat sebuah tantangan gitu ya. Orang lebih suka kan duduk ngangkat kaki ya gitu. Mau makan sambil tidur ya terserah saya yang bikin kok kan begitu. Makan nggak pakai baju ya terserah saya mau makan, bagaimana lah caranya gitu. Nah, padahal dulu kan ada aturan-aturannya. Nah, jadi bagaimana bisa memberikan nasihat yang bijak agar anak-anak usia PA ini bisa menghormati ya orang tua, kakek neneknya di rumah ya yang sudah begitu lama hidup di tengah-tengah dunia ini. Nah, kan begitu. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus Fortunatus. Nah, ada lagi Fortunatus walaupun tidak dijelaskan di dalam sini. Akhaikus, karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu. Nah, jadi orang-orang yang disebutkan oleh Paulus ini adalah orang-orang yang bisa melengkapi apa yang masih kurang. Nah, ini kan penting ya, bahwa setiap manusia itu tidak ada yang sempurna. Nobody perfect. Kayak begitu ya, kata orang Jawa Barat. Tidak ada yang sempurna, maka itu perlu adanya orang-orang yang ada di sekitar kita itu menjadi penting sebagai penolong. Nah, keberadaan anak-anak di dalam keluarga bisa dipandang sebagai sebuah karunia yang menyempurnakan dalam tanda petik kebahagiaan seorang ayah dan seorang ibu. Nah, kan begitu. Berdoa siang malam, ya, minta diberikan keturunan. Nah, ketika diberikan maka berbahagialah kan begitu. Dirawat mulai dari bayi hingga usia yang dewasa. Nah, secara khusus dalam usia anak-anak, ya kan antara kelas TK sampai kelas 6 SD. Anak TK, anak kecil, anak tanggung. Nah, itu kan bisa kemudian ya, dipandang sebagai sebuah karunia. Nah, jadi
kembali kepada cara pandang, cara pikir para orang tua. Ya. Apakah melihat bahwa kehadiran anak-anak sebagai sebuah kebahagiaan yang melengkapi kebahagiaan yang sudah ada, atau dianggap sebagai beban? Ya. Saya kira ya walaupun ada juga ya, tetapi sebagian besar orang tua tidak akan menganggap anaknya itu sebagai sebuah beban, kan begitu. Tentu menganggapnya sebagai sebuah karunia yang menyempurnakan, yang membahagiakan dan seterusnya. Nah, oleh karena itu kita diajak untuk bergembira juga. Ya. Orang Jawa punya filosofi kan banyak anak, banyak rezeki ya. Itu. Saya nggak tahu suku yang lain punya filosofi yang begituan nggak. Tapi ya maksudnya bergembira dan bersukacita. Gitu. Tapi banyaknya dikurangi, jangan terlalu banyak. Juga. Lihat situasi kehidupan di zaman sekarang. Ya. Masa iya sih cuman bikin anak aja kerjanya. Kan ada hal yang lain yang bisa dikerjakan di dalam dunia ini. Ya, 1, 2, 3 anak, oke lah, dirawat, dikasih perhatian, dicintai, diberikan pendidikan yang layak, diberikan macam-macam hal yang terbaik gitu. Nah, oleh karena itu pesannya kepada para orang tua, jangan memberikan yang sisa-sisa kepada anak-anak. Berikan perhatian yang terbaik, bukan diantara sisa-sisa waktu dan sisa-sisa energi yang sudah kelelahan. Ya, anak juga bisa mutung dia lihat. Waduh. Ya, kalau mengerjakan hal-hal yang lain penuh semangat, kalau diajak menemani anaknya sibuk sana, sibuk sini dan sibuk semua. Akhirnya anak hanya tinggal dengan bibinya, dengan pembantunya yang nggak ngerti apa-apa tentang ya apa yang dipikirkan oleh si anak itu kepada orang tuanya kan. Nah, jadi ketika kita mau mengajarkan anak untuk menolong sesamanya, sesuai dengan subtema ini, maka para orang tua, sebagaimana nasihat dari Paulus, berupayalah untuk menolong anak-anak ini tiba pada kondisi pemikiran yang terbaik. Dengan memberikan perhatian, memberikan pendidikan, memberikan contoh, teladan yang terbaik. Sehingga perkembangannya juga tidak mandek. Ya. Cara berpikirnya menjadi luas dan tidak menjadi fanatik, tetapi punya sikap-sikap toleransi yang dibangun karena orang tuanya mengajarkan toleransi. Ya, kalau orang tuanya tidak pernah mengajarkan toleransi, bagaimana dia mau peduli dengan sesamanya? Itu bisa kita lihat dari ya, berita-berita tentang pembulian anak oleh kawannya di sekolah. Anak yang suka nonjokin kawannya itu kan ya, tidak pernah dikasih tahu bahwa kawannya itu sesamanya manusia, bukan apa itu karung tinju kan begitu ya. Maka itu bullying itu ya, kekerasan itu dilawan gitu ya. Nah, jadi orang tua mengajarkan cinta kasih sehingga anak tidak bertumbuh dalam suasana atau pikiran yang penuh dengan kekerasan. Lalu dia praktekkan kekerasan itu kepada kawan-kawannya di sekolah. Dan begitu. Nah, ini yang harus menjadi perhatian bagi semua orang tua anak-anak PA ya, agar supaya anak-anak PA GPIB menjadi anak yang taat, lalu bisa menjadi berkat bagi anak-anak seusianya atau orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk bisa jadi berkat untuk Bapak Ibu sebagai orang tua yang telah melahirkan mereka. Nah, dengan mengajarkan cinta kasih itu, maka dia mengerti bahwa sesamanya itu adalah makhluk yang perlu pertolongan, bukan makhluk yang perlu ditindas, gitu ya. Nah, jadi contoh-contoh itu akan kemudian menjadi cerminan bagi anak-anak dalam bersikap. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya tidak panjang lebar lagi menjelaskan semuanya, tetapi itu yang diambil sebagai refleksi nasihat-nasihat
Paulus kepada jemaat di Korintus terkait dengan orang-orang muda yang ada di sekitarnya, yang membantunya di masa tuanya untuk tetap melayani ya, firman Kristus ke seluruh penjuru dunia. Nah, selamat berbahagia hari ini para orang tua dan anak-anak PA di seluruh GPIB atas usia pelayanan Pelkat PA GPIB yang ke-62 tahun. Kalau lihat usianya, ini usia PKLU ya. Jadi pelayanan anak ini memang sudah cukup lama kali di GPIB ini. Dan selamat mengajarkan hal yang baik dan berdoalah dengan penuh harap dan keyakinan bahwa anak-anak Bapak Ibu sekalian akan tumbuh menjadi anak yang taat dan menjadi berkat bagi sesama manusia. Selamat ulang tahun pelayanan anak yang ke-62. Selamat bahagia untuk para orang tua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tolong aku Tuhan, bimbing tanganku, jangan sia-sia karya hidupku. Ajar aku Tuhan, rajin bekerja, menunaikan tugas dalam dunia. Ajarku mengatur maksud hidupku, jangan mementingkan hanya diriku. Tuhan yang abadi, bina hatiku, menunjukkan kasih dan sesamaku. Bapak Ibu jemaat sekalian, mari berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Marilah dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Kita akan naikkan doa syukur atas HUT dan pelayanan-pelayanan lainnya. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Kami memuliakan kuasa dan kasih Tuhan yang bekerja di dalam diri kami hingga hari ini dan memberikan kami sebuah pemikiran
dan hati yang bisa merasakan bagaimana seharusnya kami menjalani hidup di atas dunia milik Tuhan. Dan biarlah dalam kesempatan kali ini kami boleh merefleksikan diri kami terkait dengan pelayanan anak di GPIB yang sudah ada sejak 62 tahun yang lalu, yang sudah memberikan dampak bagi setiap pelayanan dan kegiatan di Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Ya Allah Bapa di sorga, seiring dengan berkat Tuhan bagi pelayanan anak GPIB, maka kami menaikkan rasa syukur kami yang sangat mendalam sebagai presbiter yang melayani di tengah-tengah gereja Tuhan maupun sebagai orang tua yang memiliki anak-anak di usia PA. Karena kami meyakini bahwa merekalah masa depan dari kehidupan yang ada di atas bumi ini. Merekalah masa depan dari keluarga dan juga masa depan bagi gereja. Oleh karena itu, berilah kami hikmat untuk menuntun mereka semua, agar setiap talenta dan potensi dalam diri serta pikiran mereka boleh terbuka seluas-luasnya dan berkembang semaksimal mungkin, sebagaimana rancangan-rancangan yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Ajarkan kami sebagai orang tua untuk memberikan teladan bagi keberadaan anak-anak melalui sikap respek dan tidak menganggap rendah apa yang mereka kerjakan dalam kegiatan sehari-hari. Walaupun seringkali kami merasakan letih dan lelah karena berbagai macam pekerjaan yang sudah menyita pikiran dan tenaga kami. Tetapi biarlah Roh Tuhan berkenan memberikan kami kesabaran yang penuh sebagai para orang tua, sehingga kami tidak menumpahkan kejenuhan, tidak menumpahkan emosi kami tentang pekerjaan, tentang kehidupan kepada anak-anak kami. Peliharalah dan kendalikan diri kami, sehingga kami boleh memberikan suasana yang baik, suasana yang penuh kedamaian di tengah-tengah keluarga, khususnya bagi pertumbuhan anak-anak kami. Ya Allah Bapa di sorga, bersama dengan seluruh anak-anak GPIB yang ada di Indonesia, maka saat ini anak-anak yang ada di GPIB Cornelius Lido juga menaikkan rasa syukur dan kebahagiaan atas hari perayaan HUT ini. Dan biarlah ketika mereka selesai dengan ibadah ini, maka mereka boleh menikmati kebahagiaan lainnya di rumah masing-masing bersama dengan orang tua yang terkasih. Kami juga berdoa bagi pelayanan yang sudah dimulai di tengah-tengah Jemaat Cornelius, yaitu pelayanan ibadah Minggu Anak. Biarlah Tuhan menolong setiap pengurus yang ada dan juga majelis jemaat untuk dapat mengembangkan kembali potensi-potensi pelayanan di tengah-tengah Pelkat PA ini. Kami memohon pertolongan Tuhan, karena di dalam perkembangan di tengah-tengah Jemaat Cornelius Lido ini, kami harus membagi berbagai macam pos-pos pelayanan dan menetapkan tempat-tempat untuk dijadikan tempat pelayanan ibadah minggu pelayanan anak. Oleh karena itu, ya Tuhan, tolonglah kami yang ada di Cornelius Lido ini untuk dapat menata pelayanan hari Minggu bagi anak-anak dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah tantangan pandemi COVID yang juga belum berakhir. Ajarkan kami untuk mengerti dan mengajarkan tentang protokol kesehatan itu
terhadap keberadaan anak-anak yang terkasih ini. Kami berdoa juga untuk para orang tua yang tentu menaikkan rasa syukur kepada Tuhan atas peristiwa hari ini. Berkati mereka di dalam pekerjaan dan usaha, sehingga apa yang mereka kerjakan di luar rumah boleh mendatangkan berkat bagi kehidupan di dalam rumah. Dan ketika mereka kembali keluar rumah, mereka juga bisa menjadi berkat bagi sesama manusia yang ada di sekitar kediaman mereka. Berikan kemampuan dan juga perlindungan agar setiap hal yang dikerjakan sungguh-sungguh dihayati sebagai pekerjaan yang berasal daripada Tuhan, sehingga kami tidak mengejar semata-mata materi, tetapi juga ada pengabdian di dalam setiap pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan. Ya Allah Bapa di sorga, kami menaikkan permohonan pada hari ini. Kiranya kuasa dari Roh Tuhan memberikan kebahagiaan bagi para orang tua dan anak-anak PA ini di tengah-tengah kehidupan rumah masing-masing. Dan sertailah para pengurus dan pelayan yang juga mengabdikan diri dengan bersusah payah untuk terus menghadirkan dan memelihara pelayanan anak ini. Ya Allah Bapa di sorga, hari ini juga kami menaikkan doa kami bagi setiap anggota jemaat yang ada dalam kondisi-kondisi kehidupannya masing-masing. Hari ini kami mau berdoa bagi para orang tua kami yang sedang mengalami pergumulan dengan berbagai macam sakit penyakit yang ada. Hari ini kami membawa di dalam doa kami untuk Oma Luisa Herklot, Saudara Michael Andreas Herklot, Bapak Radion Takoy, Ibu Maria Francina Kalahatu, Ibu Dernina Wati Silaban, Opung Simangunsong, Bapak Adelius Nazara, dan Ibu Isru Wadijono. Kiranya Tuhan memberkati para orang tua ini di dalam kondisi-kondisi kesehatannya dan memberikan pemulihan sebagaimana yang menjadi rencana Tuhan. Kami hanya memohon sebagai manusia, tetapi kami tidak berkuasa untuk menentukan apa yang harus terjadi. Oleh karena itu, biarlah Tuhan yang menentukan mana yang terbaik bagi kehidupan para orang tua kami ini. Ya Allah, Bapa di sorga, berkati juga seluruh anggota jemaat lainnya di dalam setiap usaha mencari pekerjaan atau melaksanakan pekerjaan di tengah-tengah situasi seperti ini. Berbagai macam tantangan ekonomi, kiranya Tuhan menolong kami semua. Pelihara juga kami di dalam kesehatan kami, agar ketika kami keluar masuk rumah, agar berinteraksi dengan saudara-saudara kami di luar rumah, kami tidak dihinggapi oleh virus-virus penyakit yang mematikan kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Jauhkan kami dari segala macam kejahatan, baik yang direncanakan maupun tidak direncanakan. Jauhkan kami dari berbagai macam kecelakaan di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa juga hari ini bagi setiap pelayanan yang ada di tengah-tengah jemaat GPB Cornelius Lido ini. Kami berdoa bagi para presbiter yang melayani, bagi para pengurus dan pelayan Pelkat, bagi panitia renovasi pastori yang sedang mengerjakan berbagai macam kegiatan. Kami berdoa secara khusus dalam upaya pencarian dana. Kiranya Tuhan menolong kami semua dengan menggerakkan hati saudara-saudara seiman, khususnya yang ada di GPIB di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga pekerjaan ini boleh terselesaikan, karena bukan untuk kemuliaan manusia, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, kami juga teringat untuk berdoa bagi warga jemaat yang merayakan sukacita
karena kebahagiaan ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Kami berdoa bagi Bapak Arifin Sidabutar, kami berdoa bagi Ibu Eni Sugiyarti Aritonang, kami berdoa bagi anak Fabio Timothy Limbong, bagi saudari Priscilia Dea Pramesti, bagi Oma Herklots, bagi Bapak Jimmy Rodino, Bapak Bernard Kabaresi, dan keluarga Ismail Lasa yang merayakan HUT perkawinan di hari ini. Berkati mereka semua ya Tuhan dengan kebahagiaan yang berlimpah daripada Tuhan. Dan biarlah mereka menaikkan rasa syukur juga kepada Tuhan karena mereka merasakan bagaimana kehadiran Tuhan dalam kehidupan masing-masing. Kami berserah segala macam rancangan-rancangan kehidupan yang ada di tengah-tengah keluarga maupun dalam kehidupan pribadi kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk menunjukkan jalan dan memberikan pertolongan kepada kami. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam pengucapan syukur. Jemaat Tuhan, ada kalanya persembahan syukur yang kita berikan tidak dapat diserahkan secara langsung, tetapi bagi setiap kita yang terpanggil untuk menyatakan syukur, selalu tersedia jalan. Rasul Paulus berkata, pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah. Kalau aku datang, aku akan mengutus orang-orang untuk menyampaikan pemberianmu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari memberi persembahan dan bernyanyi. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 234 2 bait pertama, bait kedua dan 3 sampai 4. Ambil hidupku. Tanganku gerakanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu. Kuatlah suaraku, hanya mengagungkan
Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Terimalah hati kami yang taat untuk melakukan firman-Mu, dan bakti diri kami yang tulus untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terimalah diri kami sebagai persembahan untuk memuliakan-Mu. Limpah ruah kasih-Ku, ku serahkan padamu diriku seutuhnya, milik-Mu selamanya. Amin. Jemaat silakan untuk duduk kembali. Mari kita mengikuti warta minggu ini dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 19 September 2021. Yang pertama ada perubahan untuk ibadah Pelkat PT akan dilaksanakan pada hari ini pada pukul 9.45 lewat aplikasi Zoom. Untuk kegiatan teologi dan persidangan gerejawi pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 pada pukul 17.00 ibadah rumah tangga akan dilaksanakan juga lewat aplikasi Zoom. Pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 pada pukul 18.00 persiapan PA yang akan dilaksanakan di Pastori. Pada hari Jumat tanggal 17 September pada pukul 18.00 sermon presbiter juga lewat Zoom. Dan pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 ibadah Pelkat PKLU juga lewat aplikasi Zoom. Untuk pendataan vaksinasi jemaat berdasarkan surat nomor 123/13/21 strep 8 Romawi strep 21 strep miring MS 20 Romawi, Majelis Sinode meminta data warga jemaat Cornelius yang sudah divaksin. Oleh karena itu, warga jemaat yang sudah divaksin untuk dapat melapor kepada presbiter atau korsek dari setiap wilayah korsek. Demikian penyampaian ini, kami mohon perhatian untuk seluruh warga jemaat yang sudah divaksin. Dan untuk warta selanjutnya, untuk laporan keuangan kami persilakan Bapak Ibu untuk melihat di warta jemaat yang sudah dikirim oleh majelis jemaat lewat PA. Untuk bidang Inforkom dan Litbang, warga jemaat yang berulang tahun, segenap presbiter dan warga jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada warga yang bertambah usia maupun ulang tahun pernikahan pada tanggal 12 sampai dengan 18 September 2021. Yang pertama, Bapak Arifin Sidabutar tanggal 12 September,
Kedua, Ibu Eni Sugiyarti Aritonang tanggal 13 September. Ketiga, anak Pak Bio Timothy Limbong tanggal 13 September. Keempat, Saudari Priscilia Dea Pramesti tanggal 14 September. Kelima, Oma Hekrots tanggal 15 September. Keenam, Bapak Jimmy Rodino tanggal 18 September. 7, Bapak Bernard Kabaresi tanggal 18 September. Dan yang ke-8, Bapak Ibu Ismail Asa tanggal 12 September, hari ulang tahun perkawinan. Demikian warta minggu ini. Atas perhatian Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Shalom. Shalom. Biar kanak-kanak datang kepadaku. Itu sabda Yesus, ia memanggilku. Dalam upaya memperkenalkan anak pada ajaran Kristus dan menggerakkan mereka untuk menjawab panggilannya, agar dalam masa kanak-kanak sudah terlibat dalam karya pelayanan Allah, maka Pelkat PA GPIB terus tumbuh, berkembang, menghijaukan ladang pelayanan dalam segala bentuk karya dan kreasi. Situasi pandemi yang membatasi ruang gerak tidak menghentikan langkah anak-anak PA GPIB yang sehat. Sudah 1 tahun menjalani masa belajar dari rumah, namun semangat anak-anak tidak patah. Bahkan kehadiran mereka dalam IHMPA dan program-program lain yang dilaksanakan secara daring menunjukkan bahwa anak PA GPIB senantiasa mengandalkan Tuhan dan pantang menyerah dengan kondisi yang terjadi. Siapa bilang masa pandemi menjadi hambatan untuk melayani? Apresiasi kami sampaikan kepada kakak, bunda, yanda, enci, dan engku yang terus berkreasi mengajarkan cerita Alkitab dan memperkenalkan kasih Tuhan Yesus melalui beragam kreativitas, kesetiaan dalam mengikuti persiapan dan pelayanan. Aktivitas mengikuti pembinaan-pembinaan hadir dalam setiap program demi kesehatian adalah bentuk nyata nilai mengupayakan yang terbaik sebagai ikrar bersama seluruh pelayan PA GPIB. Terima kasih atas dukungan dan kerjasama yang indah selama masa pelayanan Dewan Pelkat PA GPIB periode 2015-2020. Ingatlah bahwa jerih payah kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Apalah artinya pelayanan anak tanpa dukungan dari seluruh presbiter dan jemaat. Sungguh, kasih Tuhan tidak terbatas. Dukungan doa dan material yang selama ini disampaikan agar anak PA GPIB mengalami kasih nyata Tuhan, kiranya dibalas oleh Kristus, Sang Pemilik Ladang. Perjalanan ini masih panjang, tersebar di seluruh Nusantara, anak-anak masa depan gereja yang masih perlu didukung dalam pengadaan Alkitab, alat peraga, buku nyanyian, kualitas pelayan yang baik, serta sarana ibadah yang memadai. Kami percaya pertumbuhan iman adalah tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, kami berharap Bapak, Ibu, kakak-kakak sebagai bagian dari keluarga besar GPIB terus menopang dalam kasih gumul juang PA GPIB. Dalam sukacita hari ulang tahun, kami sadar ada keluarga PA GPIB yang mengalami kesulitan akibat pandemi. Ada yang sedang berjuang melawan sakit, dan ada yang berduka karena kehilangan orang-orang yang tersayang. Mari, adik dan pelayan PA GPIB, tunjukkan ungkapan syukur atas pertambahan usia pelayanan lewat perhatian dan tindakan nyata dengan menemani sahabat, keluarga, orang tua, dan masyarakat yang kesulitan. Jadilah penolong bagi sesama. Setialah berdoa dan jadilah sumber keceriaan bagi mereka di tengah kesesakan. Karena hati yang gembira adalah obat. Bertumbuh dan berbuahlah Pelkat PA GPIB agar buah pelayanan dipetik dan menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dirgahayu Pelkat PA GPIB.
Ya, sebelum ada pemotongan kue itu, saya memberikan catatan dulu tentang beberapa hal yang penting dari warta jemaat tadi. Nanti dulu nyalainnya. Nah, yang pertama, kepada orang tua dan anak-anak yang mengikuti kelas PAK, diingatkan kembali untuk bisa hadir pada hari ini. Mana nama-namanya ini? Oh, ada. Ya, saya bacakan ya, Bapak Ibu, karena banyak yang bilang, Pak, warta jemaat di layar, di handphone nggak kelihatan, handphone kami kecil ya. Jadi sekarang didengarkan baik-baik. Ya, untuk kelas 1 SD, ya itu dilaksanakan di Pastori jam 12. Ya, saya nggak usah sebut nama-namanya. Ya, kemudian kelas 4 itu di Pastori jam 13, jam 1 siang ya. Lalu untuk kelas 7 itu di Nuansa jam 11. Ya. Untuk kelas 9 di Pastori jam 11. Untuk kelas 10 di Pastori jam 16, jam 4 sore. Untuk kelas 11 di Pastori jam 2 siang atau jam 14. Kelas 12 di Pastori jam 15 atau jam 3. Nah, jadi dari jam 11 sampai jam 4 sore, yaitu pelayanan untuk PAK. Ya. Jadi kalau ada yang mau berjumpa dengan saya nanti setelah maghrib saja. Nah, gitu. Orang so sibuk banget. Yang berikutnya, untuk peserta katekisasi, ya jangan lupa tugasnya dikumpulin. Nah, saya udah kasih tahu di grup WA. Nah, tengokin anaknya itu. Kumpulin tugasnya pakai video. Oh, jangan belaga lupa. Kemudian bagi panitia renovasi Pastori sudah tiba SK dari Majelis Sinode. Ya. Nah, dalam SK Majelis Sinode ini ada dua hal penting yang mau saya sampaikan. Ya. Yang pertama, perubahan penanggung jawab. Kalau dalam SK Majelis Jemaat itu Ketua Majelis Jemaat. Tetapi dalam SK Sinode diganti Majelis Jemaat GPIB Cornelius Lido. Itu artinya seluruh majelis jemaat bertanggung jawab atas pembangunan tersebut. Terlebih khusus Ketua 4 PHMJ. Begitu pesannya. Ya, jadi jangan cuek-cuek aja, bro. Kan gitu. Kedua, nah ini yang penting ya, laporan akhir dikirimkan ke Majelis Sinode setelah diaudit BPPJ. Nah, nanti pinjam BPPJ-nya dari Mupel itu. Ya, nanti laporan keuangan, ya penerimaan, pengeluaran untuk pembangunan di akhir tahun, ya kan SK-nya berlaku 1 tahun. Ya, itu harus diaudit oleh BPPJ atau BPPM Mupel punya. Begitu ya. Jadi untuk para penanggung jawab panitia ya, tolong kerjakan khususnya laporan keuangan yang sesuai dengan prosedur yang ada karena nanti diperiksa gitu. Ini ingat hari ini dalam HUT PA saya udah ingatkan. Ya. Tatalah ya khususnya dalam bentuk pelaporannya ya. Kalau pengeluaran kan gampang aja tinggal belanja. Nah, notanya segala macam ya pokoknya segala macam tata kelolanya lah gitu. Jangan sampai keliru gitu ya. Nanti kalau mau
lebih jelas diundang aja rapat buat dijelaskan tata kelola pelaporan keuangannya, itu yang penting. Yang terakhir, untuk perkunjungan di hari Sabtu, ya, tanggal 18 ya, itu di 3 keluarga. Yang pertama keluarga Erwin Limbong, kedua keluarga Oma Devota, ketiga keluarga Agustinus Siregar ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang bisa menerima konfirmasi oke, yang berhalangan konfirmasi juga kalau berhalangan. Nah, itu saja yang penting untuk diinformasikan. Sekarang kita masuk ke pemotongan kue. Nah, silakan siapa yang potong, siapa yang makan. Sepuluh kurang ini mau ada ibadah Zoom PT ya. Jadi kita percepat sedikit, udah terlambat. Terima kasih. Selamat tahun. Darah dulu kawan. Selamat ulang tahun, PKPA. Ngomong ya. Oh, ini banyak tuh di sini. Selamat ulang tahun. Kan belum pengutusan kan? Mana Damos? Di mana? Di Maya. Ketika anak-anak seusia kami mengharapkan pesta ulang tahun yang meriah, kami cukup di sini bersyukur dalam ibadah bersama keluarga dan saudara-saudara seiman. Ketika anak-anak pada umumnya mengharapkan banyak hadiah, kami ingin memberi hadiah kepada orang lain. Kami tidak mau lagi mengeluh soal pandemi, karena kami mau memberikan ketaatan hati kepada pemerintah. Di hadapan dan bersama Tuhan, kami mau memanfaatkan situasi ini untuk menjadi berkat. Kami tidak mau lagi hanya berdiam diri dan menonton. Kami mau mulai bergerak
bersama dengan yang lain, kami mau ikut membantu sesama. Firman Tuhan berkata, "Karena itu, saudara-saudaraku yang kukasihi, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia." Berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa menyerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ya Tuhan, terima kasih atas yang Engkau beri, makanan dan minuman dan segala rezeki. Haleluya, 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 amin. Selamat hari Minggu, selamat ulang tahun PA. Selamat hari Minggu. Dari mana aja ya? Mending kita akses. Selamat hari Minggu Pak Pendeta. Selamat hari Minggu Pak Pendeta. Selamat hari Minggu Eda. Selamat hari Minggu Edaku Asian. Selamat hari Minggu Edaku, hati aku. Oleh Edaku sehat-sehat, salam sehat ya Eda. Sehat Eda, salam sehat. Selamat hari Minggu semuanya. Jemaat GPIB Cornelius Lido. Halo, pada kemana ibu-ibu? Selamat hari Minggu.